Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ja'ala as-sawma hasnan li awliyaihi, wassalatu wassalamu ala nabiyil karim, wa fataha lahum bihi abwabal jannah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Para jamaah salat tarawih rahimakumullah, semoga kita semua selalu berada dalam sehat walafiat sehingga bisa menyelesaikan istiqomah berpuasa hingga bulan Ramadan ini berakhir dan bisa memaksimalkan sisa-sisa hari yang ada ini dengan maksimal, dengan beribadah dan lain sebagainya. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam suci yang penuh berkah ini, mari kita sejenak untuk merenungkan satu sifat yang sering dipraktekkan oleh suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah sifat as-sidqu atau kejujuran. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitabnya Minhajul Muslim menyebutkan bahwa as-sidqu atau sifat kejujuran ini adalah satu sifat yang diperintahkan oleh Allah untuk kita laksanakan sebagai seorang muslim yang taat, yang bertakwa. Sebagaimana dalam Quran surat At-Taubah ayat 119, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha wa la takunu, bertakwalah kalian kepada Allah, wa la takunu ma'as shadiqin, dan bersamalah kalian kepada orang-orang yang as-siddiqun atau orang-orang yang jujur. Lalu kenapa pertanyaannya kita disuruh untuk selalu bersama kepada orang-orang yang as-siddiqun? Jawabannya adalah karena sifat as-siddiq atau kejujuran itu ibarat kompas yang bisa menunjukkan kita kepada arah yang baik, dan arah yang baik itu akan bisa mengantarkan kita kepada al-jannah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitabnya Minhajul Muslim. Beliau menyebut bahwa as-sidqu yahtadi ilal birri wal birru yahtadi ilal jannah. Bahkan tidak hanya pada surga di akhirat pun sifat as-sidqu ini bisa kita rasakan, thamaniyatun thayyibatun, atau buah yang bisa kita peroleh di dunia ini. Setidaknya ada dua hal yang bisa kita dapatkan ketika kita melaksanakan atau ketika kita menanamkan sifat as-sidqu ini dalam diri kita sebagai seorang muslim yang taat dan takwa. Yang pertama yaitu rahatul dhamiri wa tuma'ninatun nafsi, yaitu kenyamanan hati nurani dan tenangnya jiwa. Orang yang jujur, orang yang as-siddiq, orang yang tidak dusta, pasti hatinya akan tenang, tidak akan was-was, tidak akan ada pada dirinya rasa paranoid akan ketakutan bahwa akan terbongkarnya kebohongan dia. Yang kedua adalah al-barakatu fil kasbi wa ziyadatul khairi, atau keberkahan dalam usaha dan bertambahnya kebaikan. Nah, orang yang jujur pasti dalam bisnisnya atau dalam kegiatan jual belinya pasti akan ada keberkahan yang bertambah di situ. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi juga dalam kitabnya Minhajul Muslim, beliau menyebutkan ketika orang jujur maka akan bertambah kebaikan dalam apa yang ia lakukan tersebut. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah, Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin di juz ketiga menyebutkan bahwa salah satu posisi sentral yang ada dalam diri kita adalah hati, di mana hati yang punya potensi untuk menentukan kualitas perilaku kita. Beliau berkata, Al-Ghazali berkata bahwa fal qalbu huwa al-alimu billah wa huwa al-mutaqarrabu ilallah wa huwa al-amilu lillah. Hati itulah yang sebenarnya
mengenal Allah, dan hati itu pula yang sebenarnya dekat kepada Allah dan dia yang beramal karena Allah. Oleh sebab itu, ketika kita ingin perilaku kita baik, maka juga kita perlu untuk memasukkan kepada hati kita sesuatu yang lebih baik pula. Sebagaimana gelas yang berisi kopi ketika dituangkan akan berisi kopi pula yang jatuh, maka sama seperti hati kita yang perlu untuk diisi hal-hal yang baik. Salah satunya adalah sifat kejujuran. Oleh sebab itu para jamaah sekalian, mumpung kita berada di momen Ramadan ini, di hari yang sudah mendekati ujung ini, di hari yang tersisa sedikit ini, marilah kita maksimalkan untuk bersama-sama meningkatkan kualitas ketakwaan kita, kualitas diri kita, dengan salah satu caranya adalah bersikap jujur. Bawalah sikap jujur ini ke ruang kerja kita, ke kampus, ke sekolah, bahkan dalam ke seluruh aspek kehidupan kita, sehingga bulan Ramadan ini tidak hanya berlalu begitu saja, tapi benar-benar merubah diri kita untuk menjadi yang lebih baik lagi ke depannya. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.